Alasan orang percaya hidup dalam kekurangan adalah karena mereka memiliki terlalu banyak dan lupa memberi kepada orang lain. Prinsip yang diajarkan Alkitab adalah, berilah dan kamu akan diberi. Prinsip ini berarti kita harus memberi lebih dulu, baru kemudian menerima. Ketika kita kekurangan, kita berharap untuk menerima dari manusia atau Tuhan. Tetapi perintah Tuhan adalah untuk memberi. Kita seharusnya tidak hanya memberi ketika kita sedang berlebih, tetapi juga pada saat kita butuh orang lain untuk memberi pada kita. Semakin kita kekurangan, semakin banyak yang harus kita berikan. Semakin kita berharap untuk menerima bantuan orang, semakin kita harus memberi bantuan kepada orang lain. Bila kita benar-benar berjalan sesuai dengan janji ayat ini, kita akan melihat janji Tuhan digenapi dalam diri kita. Hal ini seharusnya menjadi prinsip kita dalam merencanakan keuangan. Setiap kali kita membutuhkan dan tidak dapat mencukupi kebutuhan, kita perlu datang ke hadapan Tuhan dan bertanya, apa yang harus kita berikan kepada orang lain? Segera setelah Tuhan memberikan firman dan kita taat, kita akan melihat Tuhan mencukupi kebutuhan kita melalui tangan manusia. Tuhan selalu mengembalikan kepada kita lebih daripada apa yang kita keluarkan. Dia selalu memberi pada kita secara berlimpah. Dalam hal ini, Tuhan tidak pernah salah. Rahasia menerima adalah memberi. Semakin kita tidak memberi, kita semakin tidak memiliki apa-apa. Sering kita berpikir bahwa bila kita memberi kepada orang lain, sumber kita akan semakin cepat kering. Tetapi Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi. Kita dapat melatih iman dan berdoa, tetapi kita tidak akan menerima bila tidak memberi. Mata Tuhan tertuju pada sedikit hal yang tersisa. Mungkin kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, yang aku punya tinggal sedikit. Tetapi Tuhan akan berkata, masih sebanyak itukah yang engkau punya? Saat kita punya sedikit, kita cenderung menghemat untuk mempertahankan hidup. Tetapi karena sedikit sisa yang masih kita miliki itu, Tuhan tidak dapat memberi kita apapun. Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi. Segenggam tepung dan minyak yang dimiliki janda Sarfat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 hanya cukup untuk membuat satu roti, di mana hal itu hanya cukup untuk mengenyangkan selama 1 atau 2 jam. Tetapi dia harus memberikan roti kepada Nabi Elia. Dan setelah itu Tuhan menopang hidupnya dan anaknya selama 3,5 tahun. Bila Tuhan tidak memimpin kita untuk melakukan sesuatu, kita tidak dapat berkata apa-apa. Tetapi bila Tuhan telah memimpin untuk memberi, kita harus memberi. Kita tidak boleh takut akan pimpinan Tuhan. Prinsip kita adalah meminta Tuhan memberi lebih dulu. Baru saat kita memiliki kelebihan, kita akan memberikan kepada orang lain. Tetapi prinsip Tuhan bagi kita adalah memberi lebih dulu, baru kemudian kita akan diberi. George Mueller adalah orang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Dia sepenuhnya memahami prinsip memberi lebih dulu dan kemudian diberikan. Suatu kali istrinya mengatakan bahwa makanan yang mereka miliki hanya ada sampai hari Minggu. Mereka tidak punya uang, dan tidak benar bagi orang percaya untuk meminjam uang. Dia berkata kepada istrinya bahwa pasti ada sesuatu yang berlebih yang belum diberikan kepada orang lain, sehingga hal itu menyebabkan Tuhan menghentikan suplaiannya. Mereka mulai menggeledah di setiap sudut rumah untuk menemukan apakah ada barang-barang yang berlebih. Tiba-tiba mereka ingat bahwa seseorang telah memberi mereka sekotak besar mentega yang terlalu banyak untuk mereka.
Mereka kemudian memotong mentega itu menjadi beberapa ratus potong, membungkusnya dengan kertas putih untuk diberikan kepada orang lain. Hari berikutnya adalah hari Minggu, dan setelah selesai kebaktian, dia memberikan sebungkus mentega pada para jemaat yang berkekurangan. Orang-orang itu bertanya-tanya, bagaimana pendeta mereka memiliki uang untuk membeli begitu banyak mentega dan membagi-bagikannya kepada banyak orang. Mereka tidak tahu bahwa pendeta mereka menderita kelaparan di rumahnya sendiri. Ternyata salah satu dari mereka memiliki istri yang sedang sakit di rumah. Setiap hari mereka hanya makan roti dan air. Berkali-kali istrinya yang sakit berkata, alangkah baiknya bila kita bisa mengoleskan sedikit mentega pada roti kita. Ketika sang suami pulang dari gereja dan menunjukkan mentega kepada sang istri, mereka sangat bersyukur. Anak-anak Tuhan itu kemudian berlutut di tempat tidurnya dan berdoa dengan berlinang air mata. Ya Tuhan, mohon berkati pendeta kami. Dia telah memenuhi kebutuhan kami. Mohon Engkau juga memenuhi keperluannya. Tuhan mendengarkan doa mereka, dan keesokan harinya, seseorang tiba-tiba mengirim uang kepada sang pendeta. Berilah, dan engkau akan diberi. Ada banyak bagian di dalam Alkitab yang membicarakan prinsip berilah dan engkau akan diberi. Satu ayat yang sangat dimustikakan oleh orang Kristen adalah Filipi 4 ayat 19. Paulus berkata dalam ayat tersebut, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat ini benar-benar janji yang agung, tetapi kita tidak boleh mengabaikan kondisi yang disebutkan dalam ayat ini. Dari ayat 15 sampai ayat 18, Paulus berbicara tentang bagaimana orang Filipi memenuhi keperluan mereka. Kemudian di ayat 19 Paulus berkata bahwa Allah akan memenuhi semua keperluan mereka. Yang kita harus perhatikan di sini, Paulus tidak menulis Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu, melainkan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allah orang yang menerima pemberian, yang akan menyediakan semua keperluan mereka, orang yang memberi. Kita memberi lebih dulu, kemudian Tuhan memberi kepada kita. Persembahan Elia di Gunung Karmel dalam 1 Raja-Raja pasal 18 juga merupakan sebuah contoh yang indah. Seseorang pernah berkata, bila Elia tidak mempersembahkan air dari surga tidak akan datang. Saat itu kekeringan sudah berlangsung 3,5 tahun, sehingga tidak ada air di seluruh negeri. Bahkan raja pun harus mencari rumput untuk keledainya. Dapat dibayangkan betapa mahalnya air saat itu. Tetapi saat Elia mempersembahkan kurban, dia menuangkan 12 buyung air ke atas korban. Alkitab mengatakan bahwa air mengalir di sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Singkat cerita setelah itu, dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Bila tidak ada air yang diberikan, tidak ada air yang turun. Tuhan itu bijak. Dia tahu hal-hal mana yang dapat merugikan kita. Soal memberi bukanlah sebuah transaksi bisnis, di mana seseorang perlu modal untuk dapat bekerja. Bila kita tidak memberi, kita menghalangi pekerjaan Tuhan. Tuhan senang bila kita percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Dia tidak ingin melihat kita menahan sesuatu darinya, atau percaya pada tabungan kita lebih dari kita percaya kepadanya. Tuhan juga senang kita mengasihi anak-anaknya dan ciptaannya. Dia tidak suka melihat kita menyimpan kekayaan untuk diri kita sendiri. Tuhan ingin bekerja sama dengan kita untuk menyediakan bagi orang lain.
Dia bisa saja untuk mengirim mana dari surga secara langsung, tetapi dia senang untuk berbagi kemuliaan dengan anak-anaknya, dengan jalan bekerja sama dengan anak-anaknya. Karena itu, dia ingin kita memberi kepada orang lain. Lukas 6 ayat 38 juga membicarakan tentang ukuran. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sejauh mana kita mematuhi ayat yang penuh janji ini, akan menjadi tingkat di mana kita menerima berkat-berkat Tuhan. Berbahagialah mereka yang bersedia memberi dengan sepenuh hati kepada orang lain. Mereka akan melihat Tuhan bekerja dengan ukuran yang penuh untuk mereka. 2 Korintus 9 ayat 6 menuliskan, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Banyak yang menganggap perkataan ini adalah perkataan untuk masa depan. Bila seseorang menabur di zaman ini, dia akan menuai di zaman berikutnya. Meskipun hal ini tidak mutlak salah, tetapi juga benar bila seseorang menabur di zaman ini, akan menuai di zaman ini juga. Semua persembahan kita tidak terbuang sia-sia. Saat menuai akan tiba saat persediaan telah habis. Bila kita memberikan uang kita, Tuhan akan mengirimkan apa yang kita perlukan saat kita memerlukan. Apa yang dituai selalu lebih berlimpah daripada yang ditabur. Apa yang diberikan kepada kita selalu lebih limpah daripada apa yang kita berikan. Di dunia ini hanya orang yang berlebih yang memberi kepada orang lain. Tetapi Tuhan ingin kita memberi seperti orang kaya, tanpa memiliki persediaan seperti orang kaya. Kita bersukacita saat dapat memberi lebih daripada apa yang diberikan oleh orang kaya. Semakin kita memberi, semakin banyak Tuhan akan memberi kepada kita. Semakin banyak yang Tuhan berikan kepada kita, semakin banyak yang bisa kita berikan. Kekayaan tidak pernah dapat hilang. Hal itu hanya berputar. Sangat disayangkan, banyak orang percaya yang kaya rumahnya penuh tetapi tangan mereka kosong, karena mereka tidak memberikan apapun untuk Tuhan. Semua uang kita yang tidak aktif dan menganggur akan menuduh kita di kursi penghakiman. Kita harus memberi, kita harus memohon kepada Tuhan agar kita dapat lebih murah hati dalam hal memberi. Memberi adalah sebuah syarat. Kita harus memberi kepada Tuhan sebelum Dia memberikan kepada kita. Saya yakin kita semua tahu nama Colgate. Dia adalah produsen yang paling terkenal di dunia sabun, pasta gigi, dan parfum. Ketika dia meninggalkan Inggris ke Amerika Serikat sebagai seorang pemuda, dia pergi menemui pendetanya dan meminta nasihat sebelum keberangkatannya. Pendeta itu menumpangkan tangan di kepala William Colgate dan berkata, "Ambillah Tuhan sebagai kepalamu dalam segala hal. Dia akan memberkatimu." Ketika tiba di Amerika Serikat, dia hanya memiliki $10 lebih sedikit. Dengan uang yang sedikit itu, dia membuat sabun dan menjualnya. Meskipun dia miskin, dia memberikan $1 untuk setiap $10 yang dihasilkannya. Ketika Tuhan meningkatkan produksinya, dia mempersembahkan $2 untuk setiap $10 yang dihasilkan. Pada akhirnya, dia mempersembahkan $5 untuk setiap $10 yang dihasilkannya. Saat ini pasta giginya adalah pasta gigi yang paling terkenal di dunia. Dia memberi dan Tuhan mengembalikan kepadanya. Janji Tuhan digenapi di atas diri William Colgate. Mari kita buktikan janji Tuhan dalam ayat ini. Tuhan memberkati.